Kumaing we gitu, gitu kan, kumaing we atau gimana gue, gitu kan. Jadi sekarang mah kan silahkan aja Anda ngomong, silahkan Anda protes, silahkan Anda aksi, tapi kan ujung-ujungnya nggak bisa apa-apalah gimana saya saja. Nah kalau sudah begitu sampai pada kategori tadi l'état chez moi kata. Ngopi di Parmusi, persembahan Parmusi Jawa Barat. Sahabat Madania, kita kembali ngobrol santai dengan Pak Rizal Fadilah atau Kang Rizal Fadilah. Kang Rizal, sekarang ini ada yang agak hangat nih soal politik dinasti. Karena beliau selain pakar hukum juga ini pemerhati politik dan kebangsaan. Nah, ini menarik nih sekarang ini ada dari istana menerjunkan putra putrinya untuk bertarung di pilkada. Apa yang salah sih sebetulnya dengan politik dinasti? Bukankah di beberapa daerah itu juga ada gitu? Ya, yang salah adalah fasilitasi dan pengaruh, gitu ya. Kalau misalnya tidak ada fasilitasi dan tidak ada pengaruh, ya itu adalah hak politik. Ya, dan ini yang ternyata menonjol adalah keterkaitan, itu kan yang terbukti terakhir ya sampai istana memanggil kan begitu yang dinyatakan pesaing gitu kan untuk Calwalkot Solo gitu, dipanggil ke istana, bahkan konon diberi tawaran-tawaran fasilitas kan begitu. Fasilitas jabatan, disuap jabatan. Fasilitas termasuk jabatan mungkin, nggak tahu lagi lah itu rahasia. Tapi yang sudah terbukanya kan tawaran-tawaran kan begitu. Itu berarti sudah menggunakan pengaruh gitu. Nah itu dinasti gitu ya, dinastinya di sana. Kemudian kita juga ingat bahwa ketika reformasi itu ada ketetapan soal KKN, kan? Betul. Sekarang ini seolah-olah kita melupakan yang KN-nya, kolusi dan nepotisme. Jadi hanya korupsi saja. Yang dulu diperjuangkan oleh kita diperjuangkan oleh kita untuk melakukan KKN. Gitu kan, sampai dibuat ketetapan, bahkan dibuat undang-undang mengenai pemberantasannya kan begitu. Nah sekarang ini hidup begitu saja soal kolusi gitu kan, kerjasama antara pejabat dengan pengusaha kan marak gitu kan di era politik kapitalistik gitu ya. Jadi yang kapital menentukan proses politik kan begitu dan hasil politik. Nah itu pasti kolusi gitu. Kolusi dari kolusi gitu. Kemudian nepotisme. Nah ini gitu yang kita lupa. Nepotisme ini adalah sesuatu yang terlarang dan menjadi spirit reformasi. Dan ternyata sekarang muncul gitu kan sebagai pembuktian gitu. Itu tadi gitu kan bahwa istri, anak, ipar, menantu gitu kan bisa dibawa besan gitu kan, dibawa untuk mendapatkan jabatan-jabatan politik. Kalau soal apologinya mah boleh saja, itu nggak ada hubungan ke hak politik. Tapi kan ada praktek politik, kan? Praktek politik itu pengaruh politik. Itu tadi pengaruh politik juga fasilitas yang dipakai itu digunakan dan itu nggak bisa dipisahkan. Nah itu udah ada bukti-bukti gitu. Jadi nepotisme gitu, dan nepotisme ini yang kemudian disebut dengan politik dinasti. Saya kira akan berbahaya ini. Tapi kan katanya melalui proses politik, melalui pencalonan dari partai, itu mekanismenya ditempuh gitu ya. Apa betul seperti itu? Ya kan itu teknik atau prosedur. Tapi kan teknik prosedur itu desain. Ada desain politik ya. Desain politik itu adalah perencanaan politik. Nah, perencanaan politik lihat juga tadi pengaruh politik. Gitu disampaikan. Sekarang orang mengatakan, kok istana jadi posko pemenangan Gibran, ya kan begitu. Itu artinya bukan lagi rahasia. Kenapa harus di istana itu? Ya itulah gitu kan ya. Mungkin blunder juga atau kepercayaan diri yang tinggi bahwa sekarang
L'état chez moi, katanya. L'état chez moi, negara adalah aku. Kumaing we gitu, gitu kan. Kumaing we atau gimana gue. Gitu kan. Jadi sekarang mah kan silahkan aja Anda ngomong, silahkan Anda protes, silahkan Anda aksi. Tapi kan ujung-ujungnya nggak bisa apa-apalah gimana saya saja. Nah kalau sudah begitu sampai pada kategori tadi l'état chez moi, kata dulu Louis XIV apa ya menyatakan begitu, negara adalah aku. Ya itu mungkin yang dalam statement atau slogan aku Pancasila gitu kan, Indonesia aku itu kan, saya Pancasila, saya Indonesia misalnya kan. Itu saya. Nah kalau sudah begitu negara juga saya. Jadi gimana saya saja? Silakan aja. Nah, kalau sudah begitu kan berbahaya itu. Itu sudah tidak mau mendengar aspirasi lagi, gitu kan, aspirasi rakyat. Jadi demokrasi itu sedo atau semu. Ya semu. Ya, bahkan mungkin demokrasi bohong, gitu ya. Karena kata siapa kekuasaan di tangan rakyat, buktinya kekuasaan di tangan istana. Kekuasaan tangan pemerintah itu kan kebohongan demokrasi gitu ya. Jadi itu yang disebut tadi pemerintah krasi, otokrasi, oligarki. Ya nanti kalau kakak itu ke partai. Begitu masuk ke partai ketumkrasi gitu. Karena juga pemerintahan ini tidak bisa dilepaskan dari koalisi partai politik. Ini ada kejanggalan di sistem presidensial, tapi polanya parlementer, gitu kan, sistem koalisi. Masa ada koalisi? Akibatnya apa? Ya kooptasi badan legislatif. Kooptasi eksekutif mengkooptasi legislatif. Itulah kenapa negara adalah aku. Jadi nggak ada kontrol kalau gitu. Nggak ada kontrol karena tadi koalisi, bahkan jadi menteri ketumnya. Nah kemudian, di awal nggak boleh ketum jadi menteri. Awalnya nggak boleh kan ya, namanya juga berubah gitu kan, prinsip politik, pandangan politik, karena perkembangan politik, karena kekuasaan politik yang besar, kepercayaan diri yang makin besar, sehingga bisa berubah gitu kan, prinsip-prinsip awal yang mulia menjadi diabaikan. Nah ketumkrasi terjadi gitu kan, kalau terjadi apa-apa di sana panggil aja ketumnya. Nah ketum itu penentu sekarang. Beberapa partai politik kan sudah bagaimana ketum saja, siapa yang jadi ketua DPW, ketua DPD gitu kan. Jadi nggak ada demokrasi juga di partai politik. Partai politik ini krisis demokrasi, bahkan pengkhianat demokrasi. Partai politik yang ada. Partai politik itu institusi demokrasi yang paling tidak demokratis. Gitu ya. Coba perhatikan, nah ini institusi demokrasi yang paling tidak demokratis. Itu partai politik namanya di saat ini. Saat ini. Coba aja lihat, tidak semua tapi mayoritas. Kalau kita lihat mayoritas itu ketumkrasi gitu kan, ketua yang menyebabkan itu sistem politiknya yang melahirkan seperti itu, atau penyimpangan saja, deviasi dari. Saya kira penyimpangan juga. Kemudian orientasi pragmatis di pemerintahan dan juga di partai politik gitu kan. Semua kepentingannya pendek, tidak berpikir tentang masa depan, perkaderan gitu kan. Yang lebih bagus lagi nanti partai melakukan pendidikan politik, sosialisasi politik gitu kan, agregasi politik gitu kan. Nggak sampai ke situ sekarang mah. Yang penting rekrutmennya bagaimana, pengaruhnya apa gitu. Jadi urusan pengaruh politik dan rekrutmen politik, jadi mengecilkan fungsi partai di situ gitu kan. Dengan asas partai yang kapitalistik ini ya gitu kan, bisa siapa punya uang bisa menjabat gitu kan, siapa punya uang bisa jadi ketua umum, siapa menjabat bisa menjadi dicalonkan sebagai kepala daerah gitu kan. Nah, jadi sudah begitu penentunya di tangan satu orang gitu. Kader terbaik bisa tersingkir ya? Nggak ada, nggak berlaku lagi primus inter pares. Jadi yang berlaku adalah kader yang punya uang atau yang didukung oleh pemilik
uang. Itu yang sekarang terjadi. Inilah Jadi di partai politik krisis demokrasi kalau krisis gitu. demokrasi. Itu tadi NKRI dengan negara adalah aku bisa jadi NSG NKRI, negara semau gue. Negara semau gue bisa. Partai juga partai semua gue kata ketum. Itu kan dampaknya karena tadi kalau keterkaitan koalisi partai gitu kan juga. Akhirnya kalau kader-kader berbeda panggil aja ketumnya. Amankan. Aman, selesai. Amankan itu bisa diancam PAW. Bisa dengan udahlah diberi aja lah sedikit dia gitu kan. Macam-macam itu. Tapi ketumnya kan menteri. Iya, anggota kabinet. Yang namanya pembantu presiden. Ya, kalau panggil aja pembantunya. Kamu lakukan ini. Ini apa lebih rendah dari petugas partai? Pembantu petugas ya. Petugas memang di PDIP secara spesifik disebutnya petugas di konstitusinya. Gitu. Kalau di kabinet pembantu ya. Kalau kabinet pembantu. Ini kembali ke ini tadi soal politik dinasti. Bukankah di Amerika juga terjadi keluarga Kennedy atau George W. Bush itu kemudian anaknya jadi presiden juga, atau di India keluarga Gandhi gitu. Apa bedanya sih dengan politik dinasti di kita? Kalau soal gen ya, soal turunan kemampuan boleh. Tapi itu tadi, adakah fasilitas yang digunakan? Adakah pengaruh gitu kan yang digunakan? Nah ini kalau di Indonesia ini belum bisa. Coba aja lihat saya maaf menilai Gibran itu kualifikasinya jangankan kepemimpinan politik gitu kan, mengatur satu negara atau bagian dari bagian kecil dari negara dalam arti daerah gitu kan, belum punya record yang bagus gitu kan. Kemudian lihat karakternya, gitu. belum berkualifikasi, gitu. Real lah itulah pandangan publik, gitu kan. Pendidikan politiknya belum ditempuh ya? Belum, tapi dia bisa menang. Sampai istilahnya lawannya kotak kosong. Kenapa? Ya karena pengaruh politik. Ada pengaruh politik. Yaitu bapaknya yang punya kekuasaan gitu kan besar, mungkin punya jaringan, pengusaha punya ini yang akan membackupnya gitu kan. Lu partai-partai semua bisa dikooptasi gitu kan. Bayangkan mayoritas partai menjadi tidak sangat rasional melakukan penilaian gitu kan, mendukung sampai katakan tidak ada lawan ini gitu kan. Nah itu kan istilah begitu kan satu luar biasa kondisinya, itu yang disebut itu dinasti, beda dengan di Amerika. Beda. Di Amerika kualitasnya juga lihat saja gitu kan, anak-anak dari yang jadi presiden dulu kemudian jadi presiden kemudian kualitasnya nggak jauh. Itu gen politik namanya, nggak masalah. Kalau nggak masalah. Yang di kita ini yang masalah itu tadi fasilitas dan pengaruh ayah atau keluarga itu dipakai. Gitu. Ini terbukti kan kasus Gibran ini sangat mencolok sekali gitu, penggunaan fasilitas dan pengaruh. Jadi masalahnya di situ ya. Masalahnya di situ gitu ya. Kalau kompetisinya fair mah apa silahkan Anda didik anak jadi pintar, anak jadi berpolitik. Kelihatan ininya dong naiknya tahapannya. Nggak ujug-ujug. Dia mau ujug-ujug gitu kan, makanya ada saran kembali lagi jualan martabak saja. Karena ujung-ujung gitu kan. Jadi nggak punya political record. Iya. Terima kasih Pak Kang Rizal, ini sudah banyak sekali kita berbincang. Sebetulnya masih ada beberapa hal yang ingin kita gali. Karena beliau ini spektrum perspektif dalam melihat masalah sangat luas sekali. Insya Allah di lain kesempatan sahabat Madania kita undang lagi Pak Rizal Fadilah. Dan sekarang barangkali saya ingin ada
closing statement dari Pak Rizal mengenai apa yang kita bicarakan saat ini kira-kira untuk oleh sahabat Madania nih. Apa kira-kira yang kita saya kira kader-kader ya yang punya kepedulian terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ya sahabat Madania kita ini ketika memang punya kepedulian dan kiprah di bidang itu, sebaiknya juga berprinsip mulia. Gitu ya, dan berbasis agama gitu, jangan hanya aspek pragmatisme gitu kan, sesuatu yang hanya untuk sekedar meningkatkan status simbol saja, jangan, tapi ibadahlah gitu ya, ibadah, dan semua proses untuk menuju pencapaiannya ya bagian daripada jihad gitu, jihad fisabilillah supaya nggak rugi gitu kan, karena dinamikanya luar biasa gitu kan kalau kita hanya melakukan pendekatan duniawi untuk itu, seperti tadi ingin mendapatkan status simbol atau predikat yang sifatnya pragmatis, rugi. Sesuai surat Al-Asyr gitu kan, rugi, itu hukum dasarnya rugi, orang berekonomi rugi, berpolitik rugi, jadi pejabat rugi dulu gitu ya, illalladzina amanu wa amilus sholihat gitu, kecuali yang memang iman dan amal soleh, maka disinilah basis keagamaan harus dominan gitu, basis keagamaan ya. Terima kasih sahabat Madania. Hukum menuntut kita semua untuk menghidupi diri sendiri dan menjauhkan kita dari melakukan kejahatan. Sebab peraturan-peraturan yang ada di masyarakat kita selalu bersifat mengatur dan mengikat. Selamat tinggal hanya bagi mereka yang suka dengan mata mereka. Karena bagi mereka yang suka dengan hati dan jiwa, tidak ada hal seperti pemisah. Jalaluddin Rumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi di Parmusi, persembahan Parmusi Jawa Barat.